Cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada pisahkan dan laporkan. Lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi. Demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru. Ya, jadi pagi ini kembali hadir menemani Anda. Saya Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda sampai beberapa menit ke depan menemani Anda ya. Ya, mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Iya. Kalau kurang satu apapun apa nih? Kurang satu. Ya. Dan semoga saja pagi ini semua sudah hadir. Ya, baik yang saat ini lagi nonton di YouTube kami, kemudian yang saat ini lagi bergabung juga di Facebook. Selamat pagi kami ucapkan. Tak lupa yang saat ini sudah bergabung dari tadi ini yang ada di TikTok IGA Radio. Ya, tentu pagi ini ya berbeda dengan hal yang kemarin. Wah, beda ya. Pastilah pagi ini beda. Bagaimana Bang Ilo? Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Alil. Salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi untuk kita semua. Iya. Bung Alil. Iya, salam. Ya, salam. Salam. Ya, salam juga untuk seluruh teman-teman ini Bung Alil ya, yang sudah sempat hadir di pagi hari yang cerah ini ya. Iya. Katanya kurang kopi katanya. Kurang kopi. Kalau kurang kopi ya kasih kopi lah. Iya. Ya. Selamat pagi. Gimana kabar Kareba ini, Om Ilo? Alhamdulillah baik, Made Cemua Bung Alil. Seperti biasa bangun pagi, bersiap-siap untuk di acara ini Bung Alil. Jadi alhamdulillah. Sudah ada rutinitas yang membuat kita itu sudah mensugesti kita untuk bangun pagi-pagi. Iya. Supaya lebih segar Bung Alil. Biasa rokok sempat ya, tapi matiin terus iki jolot. Iya. Ya, tapi sudah pagi-pagi ini sudah teman-teman yang ada di TikTok ini sudah bergabung. Ya, bilang apa yang bilang ada yang bertanya bilang apa tema hari ini? Iya. Ya, tema kita pagi hari ini yaitu pertanian. Ya, pertanian. Mage ulangi sih pertanian di kembali dibahas lagi karena baru ada bagaimana Bung Alil bisa menjelaskan barangkali. Iya, baru ada WA Kak tadi malam. Bilang siapa yang WA ini kan Pak Kadis Pertanian Pak Pak Kadis Pertanian Insinyur Ahmad ya. Jadi Dewa Eka bilang besok bisa, bilang Kak iya bisa. Jadi siap-siap Maki jam 8 besok, jam 8 lewat 5 menit saya hubungi tadi pagi juga ini saya telepon lagi, saya bilang Kak jadi Jaki bilang insyaallah biar sementara di jalan Kak katanya bisa gitu. Kak iya bisa, nanti kita hubungi via telepon. Iya, di jalan ki apa. Jadi memang kita berharap ini Bung Alil
mudah-mudahan ke depan ini setiap pembahasan kita yang ada kaitannya dengan leading sektor tertentu ya OPD ya maksudnya itu paling tidak ada yang didelegasikan lah kalaupun misalnya kepala dinasnya tidak siap karena ada kegiatan karena ini tuntutan penonton, ini bukan tuntutan kita ini Bung Alil. Tuntutan masyarakat baru yang menginginkan untuk lebih afdol barangkali menurut mereka. Makanya itu senak ko ibahas si masalah yang katoir memang ibahas terkait to akhirnya betul apa jakan asing ini bahwa memang itu deh gagam. Jadi supaya ada keseimbangan informasi, ada balance. Apalagi kalau misalnya ada kritikan-kritikan kan makanya kalau hadir yang dikritik supaya dia bisa memberikan konfirmasi, klarifikasi Bung Ali. Makiro kawa betul nar. Iya, makuto nero makadewa. Pasti kedai. Selamat pagi Haji Irfan ya. Selamat pagi Pak Haji. Agak kering batu mai. Sehat-sehat kita selalu bersama dengan keluarga. Ya, siap-siap juga nanti beri pencerahan terkait pendidikan ya. Iya. Oke. Iya. Jadi terkait dengan kesana. Apa engkau tahu informasi Omilo? Kira silasa lasa sapi. Lasa sapi. Iya. Asal aja mau nasujang belum atau kayak anak ko sujang. Ko lasa sapi. Si di bawah itu ada Pak Mandri ama daging sapi malasa. Iya. Apa tadi cerita lo pada itu Bung Ali. Kami itu tuh pengusaha ya mina natungkan sapa ya tuh sapi malasa. Si bas sapi kena tabrak atau kecelakaan. Napa lagi? Minta panah. Nali sempo mi Bung Ali. Termasuk tuh nih tuh sapi-sapi ya ilegal ya. Itu sapi ilegal betul anda ilegal anu jam sapi ilegal anu jam masuk ya Bung Alile itu ketengah benih napa gere napa pendre koto ya bangsa kan ada juga yang praktek begitu dijual murah Bung. Nah guys seneng mutasi geraga nah. Tapi yang paling parah itu memang kalau sapi sakit karena itu berhubungan dengan kesehatan, persoalan halal dan sebagainya Bung Alil ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dek magagak kuberu apa Bung Alil bahwa terkait dengan mau dapat keuntungan yang besar namun sapi malasa negeri itu nabalu Bung Alil. Karena bahaya kalau makasih banyak Engkana tuh. Kalau laki manu si bakola. Luar biasa ini. Ini semangat pagi betul kalau Oke. Jadi yang seperti itu Bung Alil ya. Ini Pak Haji Irfan ini setiap pagi memberikan semangat ini sebenarnya. Berarti ya beliau ini ya semacam memberikan support ya kepada acara ini. Makasih banyak Pak. Jadi ini juga untuk menjawab sebenarnya bahwa acara ini bukan hanya murni kritikan saja Bung Alil, bukan a priori juga terhadap kerja-kerja pemerintah, enggak juga Bung Alil. Kalau dia baik kita support. Kalau dia yang perlu sedikit dikritik ya kita kritik. Yang tapi penting kritik yang memberi solusi. Ya, solusi betul. Kira Bung Alil. Demi untuk kebaikan daerah kita. Siapa sih yang tidak cinta sama-sama daerah? Kan sama-sama kita mencintai. Betul. Gitu Bung Alil. Jadi macam Haji Irfan ini ya termasuk bijak lah cara berpikirnya Bung Alil. Agak penyeimbang nasang, penyeimbang. Iya. Cocok ya. Jadi apalagi perlu memang kita banyak kawan Bung Alil ya. Dan dunia ini kan terasa indah kalau banyak teman benar. Seperti itulah. Iya. Jadi pada ini Omilo kasih informasi ke dia. Ikutan neteri aja agak penyakit sapi mana nih taneteri aja puja nanting informasi. Makanya, kering lah sapi. Makanya, pertama tuh vaksin. Memang ini harus hati-hati apalagi momen mendekati Idul Kurban ya. Karena kalau salah satu persyaratan orang yang mau
kurban itu kan sapinya harus sehat, Bung Ali. Itu memang dianjurkan oleh agama kita ya. Jadi jangan sampai ada yang berpikir murah dan sebagainya, supaya jangan, karena bukan ibadah, bukan amal yang kita dapat itu. Tetapi agar senang dosa. Dengan gapalan. Oke, terima kasih. Silahkan lanjut katanya. Iya, lanjut sangat mendukung. Oke, makasih banyak Pak Haji. Iya. Kemudian sebentar kita akan hubungi Kepala Dinas Pertanian ini. Jadi mungkin sebentar Bung Alil ya. Yang penting beliau standby Bung Alil. Karena ini belum ada juga teman-teman ini. Jadi ini jam 7 terlalu pagi. Kita naik jam 8 masih terlalu pagi barangkali. Maunya jam berapa sih? Iya kan? Nah, jadi kan kita mulai jam 8 ini. Apa terlalu pagi lagi? Gitu. Ya nggak tahu wasangnya ero ceme-ceme Tony melele. Ya makun raya mak gaya-gaya Tony ku tuh. Mak pada kolek TikTok maku ku tahu yang kami tolek TikTok maku ku bengalil. Dan apa mele tapang kan mantaji host magar tama ya biasa bisa movie pakai aneh maku ku de gaga fashion meto ni. Mamode senang. Mamode meto. Tu pagi dengan arwah maka agak kongkalak kena mato de makan manuk. Jadi ya karena ini aturan baru dari kita nih Bung Alil, kalau mau beri komentar wajib untuk on cam. Jadi ya silahkan gaya-gaya tuh supaya cantik gitu. Kan, tapi jadi, pesannya Om Milo kalau on cam ajak lalu engke mak dumpu-dumpu ku anu agar mak dumpu-dumpu. Bansana rumpu aga kaluru aga to. Oh kaluru. Oh di. Iya apa? Begato ya turana TikTok. Iya, tapi mana makanja ko engka turana pagelapa. Makanja ya. Iya, supaya ya agak senang. Apa engka ku pada wenni gero seriolo ga. Weh. Apalagi ko makalurukin apa dek gaga cukaina awu. Apa angkat iklannya gara-gara jangan kerja sama dengan bea cukai pare-pare ya lo tahu kalau lega cukai artinya tadi ya gitu tidak sadar pajak gitu. Gitu. Iya, dek nama main kita TikTok kayak langsung ke dia tendangin asing, weh, akan ya nanti. Iya, tapi itulah. Ya kita diajari juga ini bagaimana kita makaluru pada tempat. Iya. Jadi itu kontraproduktif juga sebenarnya itu iklan yang kemarin itu dan himbauan pemerintah. Tapi ya pemerintah pada Tomero memberikan keseimbangan saja bahwa merokok itu merusak kesehatan. Dalam artinya dari mana juga dapat pajak ini? Nah pajak terbesar juga dari rokok untuk membiayai pembangunan ya. Iya masalah nak kok degaga cukain. Kayaknya kok degaga cukain awak, degaga tamak pajak nanti pemerintah. Bangsa na ico-ico boleh kampung romenran resapen remeriolo ada meto gaga cukai daga di tapa igulu-gulu mimba mama pako lebih pantama. Iya. Oke. Iya, jadi pertanian di kita bahas ini sebentar ini. Wah. Iya. Pertaniannya magameter pertaniannya. Ya, jadi memang setelah saya melihat yang boleh, aku bicara luas lahan. Nah, memang baru ini termasuk lahan pertaniannya sangat kecil, Bung Alil ya, dibandingkan beberapa daerah terdekat. Kita ini hanya mau sama dengan Pangkep. Pangkep pun itu masih di atas kurang lebih 1.000 dibandingkan dengan kita. Kalau kita hari ini kan masih sekitar 15.000-an hektar, Bung Alil ya. Dan di Pangkep itu sekitar 16.000 lebih, kalau di Pindrang itu sekitar 50.000 lebih, tetapi kalau di Wajo itu lebih 100, Bung Alil. Malu? Lebih besar lagi, lebih luas lagi. Dan Sidrap itu sedikit agak lebih tinggi, tapi kurang lebih sama dengan Pindrang. Nah, cuma bedanya Sidrap dengan Pindrang ini lebih besar sawahnya yang sudah irigasi, Bung Ali. Jadi di sana untuk mau 3 kali tanam boleh. Ini kok baru sekitar berapa ya? Masih banyak, Bung Alil, yang sangat tergantung di tada hujan. 60 sekian
itu tak ada hujan itu bang. Iya. Kau dek gaga bosi dek gaga. Marako galungnya tidak ada produksi. Jadi itu juga harus diakui. Yang kedua saya lihat juga memang Bung Alil. Berkembangnya pemukiman ini, terutama perumahan-perumahan ini, Bung Alil, juga memberikan dampak terhadap produksi kita. Mestinya ke depan ini, Bung Alil, di sektor kota terutama ini sudah harus ada regulasi yang mengatur itu, Bung Alil. Apa capu itu matu nebu perumahan? Oh iya. Karena yang dijadikan perumahan ini ya sawah-sawah produktif. Iya. Nah, coba lihat kalau kita masuk ke rumah sakit umum baru itu sebelah kiri yang ada perumahan di sana, saya tidak susah sebut nama, itu kan sawah produktif Bung Alil. Oh iya. Iya, berarti untuk menutupi itu pemerintah harus mencetak sawah lagi Bung Alil. Nah, apa gagal program cetak sawah kapan gubernur? Imatu pita naik. Detuise kadang kagak. Anak kengkel lo kata mebu perusahaan ya matu pencetakan sawah. Gitu. Iya. Tapi sebentar kita akan hubungi Pak Kadis. Ya bisa kapan dihubungi di. Ya, supaya... Bisa silakan. Knowledge faktor anu to evita anggota soe Pak macawe leper kalau macukur kalau mak. Iya. Iya, oke. Silakan. Iya, jadi sambil kita hubungi ini, Iya, jadi Om Milo, ini ada Om Malik ini. Om Malik belum? Oh iya, selamat pagi untuk Anda semua yang baru saja bergabung sama kita di sini. Dan kami sampaikan jangan lupa tap layar, kemudian Jangki juga lupa bagi-bagikan link ini. Silakan dibagikan link ini supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita pada pagi ini. Jadi semakin banyak mengikuti semakin bagus juga toh. Jadi yang ingin komentar silakan kita bisa ketik di sini, kemudian ketik di bawah di komentar. Apa harapan-harapannya, kemudian permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pertanian ya Bung Alil ya. Iya betul. Karena sebenarnya hari ini kita mau bahas terhadap Basnas di. Iya. Tetapi karena Pak Kadis siap, jadi kita ulangi lagi kembali bahas pertanian. Karena memang pertanian tidak ada habis-habisnya Bung Alil. Iya. Karena dia leading sektor andalan juga di daerah kita ini. Iya. Yang ada yang bergabung di YouTube ini juga kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda. Selamat bergabung. Silakan juga yang ingin berkomentar, ya silakan bisa juga komentar di YouTube dan Facebook ini. Iya. Yeah. Selamat pagi juga Om Malik sudah bergabung. Iya. Alhamdulillah sudah hadir. Iya. sudah hadir, absen. Sudah absen di. Iya. Jadi mengabsen toki ya. Mengabsen. Jadi memang harus siap gip semuanya di HP-nya karena nanti persyaratannya itu kalau mau absen ya minimal 5 mawar lah, minimal 5 atau 10 mawar tuh. 10 mawar berapa sih? Iya, 2 sebek apa lebih? Iya, 5.000 kalau 5 kan kalau kita beli tuh. Iya. 5.000 5. Nah, akan jatuh lagi koleksi di. Iya, bagus. Iya. Ya, jadi untuk semua saudagar IGA dimanapun Anda berada, silakan yang komen-komen, silakan kita bacakan komen-komentar tak. Ya. Jadi kalau kita lihat ini memang Bung Alil masalah terlalu banyak sebenarnya memang ini termasuk dianggap masalah juga terkait sektor pertanian itu adalah keterbatasannya varietas unggul Bung Alil.
terbatas itu varietas unggul. Nah ini kira-kira bagaimana jalan keluarnya ke depan. Kemudian umur tanaman itu relatif panjang, malampe umurnya bibit Bung Alil. Napa ding sangki. Oh iya. Ada juga yang seperti itu. Siaga. Iya. Katolo kapal B. Iya. Apalagi kalau cuaca sekarang seperti ini kadang tidak menentu Bung Alil lah. Jadi mungkin dicari yang lebih pendek umur tanaman Bung Alil. Karena saya lihat di sini termasuk permasalahan yang ada kalau kita lihat di pemberitaan itu adalah tanaman relatif panjang. Kemudian apalagi ya pemasarannya juga kadang jadi problem juga Bung Alil. Sama kemarin itu persoalan sudah diambil gabah, disimpan di pinggir jalan, lambat pengangkutan, akhirnya rusak gabah itu. Kemudian ya memang seperti kayaknya kita sudah bergabung ini dengan Pak Kadis Pertanian. Oke. Iya, jadi kita bisa sapa-sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Semoga sehat semua dan bahagia. Iya, gimana kabar ini Pak Kadis, Pak Ahmad? Amin. Kabar It's the best, just fine, thank you. Oke. Alhamdulillah baik-baik. Semoga bahagia rasanya karena tadi malam saya Zoom dengan BMKG. Badan Meteorologi dan Geofisika. Ternyata Pantai Barat termasuk Kabupaten Baru 9 kabupaten itu masuk zona kemarau basah. Dan kemarau basah. Jadi kalau ada basahnya itu berarti ada kehidupan. Karena yang penting jangan basah berlebih, karena kalau basah berlebih berpotensi banjir. Jadi ada namanya basah. Makanya mete itu basah-basah ya itu. Apa kode nana bahasa jadi ada kehidupan. Saya kemarin diberikan pengarahan dari Bapak Mentan melalui Kemendagri dan Mentek PU bahwa kita menghadapi musim kemarau dengan mendukung yang namanya swasembada. Ternyata BMKG merilis, mudah-mudahan ini peralihan dari Mei ke Juni baru bisa masuk kategori kemarau basah. Karena ada kekhawatiran saya, semua para hadirin, para pemirsa, kita ini sudah melaporkan bahwa target tanam kami di Baru ini sudah realisasi dari 8.500 target tanam untuk MT2, gadu namanya kalau bahasa pertanian, tapi bukan pakai H, gadu. Kalau gadu berarti ada keresahan. Tapi kalau gadu itu adalah akronim dari sebuah kehidupan, gadu. Jadi sekarang realisasi sudah 7.843 hektar. Dan barusan terjadi di Kabupaten Baru selama kurang lebih 60 tahun baru merealisasikan pertanaman gadu. Musim kemarau itu hanya posisi Mei sudah di atas 7.000. Jadi target kami lagi ini bisa di Juni bisa 1.500 atau 2.000 sudah landing nanti. Target secara nasional kami diberi target 25.000. Karena kemarin musim 25.000 apa itu Pak Kadis? 25.000 apa itu? 25.000 apa? Hektar. Sawahnya baru itu hanya sawah kita kan 15.703 hektar. Bagaimana kemana anunya itu? Maksudnya seperti apa itu? Kita punya luas lahan kan cuma 15.700, sementara tadi kita berharap ada 25.000. Bagaimana penjelasannya itu? Target kami menentukan nanti kami menyusun pola tanam. Jadi pola tanam itu yang pertama kita menanam tahap pertama yaitu rendengan namanya musim hujan. Jadi kami kemarin merealisasikan 15.250 karena ada lahan kering lebih 1.000. Jadi lahan kering termasuk padi ladang, padi rumah, padi kebun. Itu realisasi kurang lebih 1.000. Dan alhamdulillah ini kemarin bahagianya petani karena ada dorongan pemerintah untuk mendukung swasembada harga padi 6.500 headnya itu per kilo tanpa
syarat, no entity. Dan saya sudah sampaikan di forum kemarin. Itu kami bagaimana mewakili Ibu Bupati dalam Rakornas. Ternyata baru di 24 kabupaten kota paling produktif penyusunan pola tanamnya. Artinya paling bahagia dengan ukuran variabel pertama, petani merasa bahagia karena ada harga yang relatif baik. Kemudian yang kedua, peningkatan produksinya menurut angka BPS meningkat dari kemarin tahun lalu 2024 itu kita rata-rata 5,5 sampai 6 ton per hektar. Sekarang menurut BPS ada peningkatan kurang lebih di atas 5%, yaitu 5, 6 sampai 7 di atas ton per hektar. Itu dari angka BPS, sementara belum dirilis. Insya Allah akan dirilis nanti untuk peningkatan produksi. Itulah salah satu merasa ada kebahagiaan. Itu hasil tahun 2025 ya? Di musim tanam pertama di tahun 2025. Maksudnya karena kalau itu pertanian dalam satu musim, kebetulan musim pertama dia 2024-2025 karena diawali Oktober, Maret menyeberang. Nah sekarang ini kami masuk di zona 2025, jadi MT-nya MT2 Gadu namanya. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini Pak Gadis, itu kan kita punya tadi lahan pertanian cuma sekitar 15.700. Ada enggak upaya-upaya ke depan untuk menambah luas lahan sawah kita ini sehingga produktivitasnya bisa lebih bertambah lagi? Jadi pola kita sekarang ini, para pemirsa hadirin yang berbahagia pagi ini, ada dua yang kami tempuh untuk melakukan bagaimana mendukung yang namanya sistem pembangunan berkelanjutan agar produksi juga sustainability atau berkelanjutan. Yang pertama, kita dorong peningkatan produktivitas dengan melalui teknologi ramah lingkungan. Jadi yang tadinya 5 ton menjadi 6 ton, yang tadinya 6 ton menjadi 7 ton. Yang tadinya orang menanam 1 kali bisa 2 kali, yang tadinya artinya kita ingin mengatakan begini, untuk menambah kuantitas produksi lebih konsen kepada peningkatan kualitas bibit dibandingkan dengan perluasan lahan. Betul, khusus kedua perluasan lahan. Cuma di Baru ini kalau kita dorong perluasan lahan, ada syarat yang harus kami penuhi secara teknis sehingga kami tidak terlalu banyak. Yang pertama syarat teknisnya itu adalah hamparan. Hamparan yang dipersyaratkan oleh teknis Kementerian Pertanian minimal 200 hektar sampai 300 hektar hamparannya. Baru bisa masuk kategori yang bisa hanya 5 sampai 10-20 hektar. Oh jadi kayak padang lawang itu, lapak lawan itu tidak bisa ya dibuat sawah di sana? Lapak lona boleh, tetapi secara agroklimat menurut para peneliti itu tidak mampu kalau padi ditanam karena di sana itu pertama ketinggian sehingga harus varietas-varietas khusus nanti di situ karena ada teknologi yang sudah menjadi syarat bahwa semakin tinggi tempat maka ada kecenderungan produksi menurun dan umur pertanaman relatif panjang. Jadi di sana cocok hanya tanaman-tanaman komoditi tertentu. Tapi insya Allah tahun ini kita dialokasikan 200 hektar di Baru Cetak Sawah. Karena ada 200 hektar. Di mana itu lokasinya 200 hektar itu? 200 hektar. Ini sudah terbagi-bagi. Kami sudah tersebar. Ya, sudah tersebar. Ada 12 tempat. Nah, itulah yang membingkai kami sehingga kami masuk nanti di zona 2 berdasarkan. Tapi itu program nasional ya? Program nasional ya? Program nasional. Kemudian bagaimana sikap Dinas Pertanian sebenarnya di Baru dengan maraknya perumahan yang menggunakan lahan sawah-sawah produktif ini? Itu bagaimana? Karena pasti juga berdampak terhadap produksi. Mohon nanti dibantu kami karena ternyata kami walaupun ada yang menolong kami LP2B perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang sudah ada perdanya, sudah ada juga impresnya, tetapi kelihatannya berat kami tegakkan karena ini akibat degradasi pembangunan
yang tidak bisa terbendung. Nah, kalau itu saya sangat berharap supaya lahan-lahan produktif, terutama sawah-sawah yang ditanami berpengairan itu, berfasilitas pengairan, janganlah dijadikan tempat untuk alih fungsi. Tapi alhamdulillah atas petunjuk Pemda, kemarin kami kan kebetulan masih Pak Wakil Bupati baru, Bapak Dr. Insinyur Andi Abustan, Andi Bintang, waktu kami diberikan arahan, waktu dia ketua tim di dalam kegiatan tim apa ini? Tim perizinan itu, dia memberikan arahan. Kita zonakan. Jadi di Baru ini seperti kecamatan Kelurahan Copo, Kelurahan Kelurahan Mangempang, Kelurahan apalagi Kelurahan Tumpang Minangai, itu memang kita tidak kasih masuk program LP2B karena di situ akselerasi pembangunan sangat kencang, sangat maju sekali. Jadi itu salah satu memang arahan. Dan kemudian yang kedua, seluruh zona jalan nasional itu garis sempadannya diperlebar. Kalau misalnya jalan nasional itu 100 sampai 150 kiri kanan. Kemudian lahan perjalanan provinsi juga diberikan semacam kemudahan dan jalan supaya Pak Kadis kita tahan dulu Pak Kadis, karena di sini kan ada beberapa teman-teman juga yang aktivis ini, kita kasih juga di Komal. Saya sambil ini sambil jalan berenandatangani karena saya juga mau dampingi Pak Wakil di Takalasi sambil jalan. Ada kegiatan ada Ibu Ida S. Dalek juga, siapa tahu ada yang mau ditanyakan langsung. Tapi satu sebelum Ibu Yus yang Ibu Ida ini, saya ingin tanya dulu ini, apakah sudah ada produk padi kita yang dalam bentuk kemasan yang memang sudah layak masuk pasar atau selama ini sudah dipasarkan seperti itu? Beras. Iya, Pak Kadis. Sudah ada produksi beras kita yang sudah dikemas dengan packing yang bagus dan dijual di pasar-pasar modern. Zonanya Perindak. Kalau kemasan, saya masuk zona untuk memproduksi. Jadi, tapi beras sekarang ini masih beras premium dan medium yang dipasarkan oleh Bulog dan bermitra dengan seluruh SPHP namanya. SPHP. Artinya belum ada produksi lokal kita ya yang dikemas. Belum. Kalau produksi lokal kita itu hanya 2 kategori, yaitu medium dan premium. Terus pabrik industri penggilingan gabah yang modern standar nasional sudah khusus penggilingan pabrik di Baru ini sudah ada lebih 100 pabrik, tapi cuma hanya kategori yang semi modern. Artinya dia hanya 0,5 ton per jam, 1 ton, dan tidak ada di atas 10 ton per jam seperti kalau artinya belum ada yang sesuai dengan standar industri yang besar ya. Belum standar. Jadi, kita masih satake dengan Iseki. Nah, nanti kita tanya di akhir ini seperti apa konsepnya kita ke depan terkait dengan itu. Ada Ibu Yus barangkali dengan silakan Ibu Yus. Mungkin siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, di Mutia kayaknya. Ya, silakan Ki bertanya sama Pak. Lepas kimutnya Kak Yus. Iya. Kayaknya masih mute. Tindis kita punya profil baru lepas mute-nya. Iya. Baik. Apa kira-kira kendalanya Pak? Sudah. Iya, silakan. Iya. Saya tertarik tadi dengan Pak Kadis mengatakan bahwa pertanian berkelanjutan. Setahu saya itu adalah pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian. Nah, maksud dari pertanian berkelanjutan yang sebenarnya adalah berkelanjutan secara ekonomi. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kadis, pertanian berkelanjutan itu ini kan bergantung dengan yang namanya pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non terbarukan.
seperti gas alam, ya, yang digunakan sebagai bahan seperti gas alam. Nah, Pak Kadis, satu pertanyaanku, bagaimana dengan yang namanya pertanian organik? Pertanian organik, Pak Kadis, padi organik di Baru ini, apakah sudah ada? Karena tadi Pak Kadis itu menyinggung tentang padi kebun gitu. Nah, kalau ada padi kebun, berarti kita tahu bahwa itu organik, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah pertanian padi organik di Kabupaten Baru ini? Jangan bergantung dari anorganik seperti itu, Pak Kadis. Itu poinnya untuk sementara. Silakan, Pak. Ya. Baik, Deng. Ibu Yus, salam sehat Bu Yus, Deng. Salam sehat, salam bahagia. Saya menjawab bahwa untuk pertanian di Baru organik kita memang bercita-cita, bermimpi, karena dengan memakai organik kita akan mewujudkan nanti sistem pertanian agriculture small is beautiful Kampron Baru kita wujudkan, karena ada keindahan, ada kebahagiaan di organik memang. Tapi kalau culture petani kita di Baru itu masih pada tatanan anorganik, belum mengarah ke organik, tapi kita akan mengarah ke situ walaupun saat ini masih semi. Ada semi, seperti betul sekali yang disampaikan Kayus, bahwa padi ladang kita itu memakai organik, karena memang diprogramkan di organik. Jadi padi ladang kita ini ada kurang lebih 300 hektar kemarin itu, terutama di Balusu, di daerah-daerah pegunungan, dia akan memakai organik, walaupun memang ada satu yang harus dibingkai, Deng. Yang pertama, ketika dia petani melahirkan organik harus ada jaminan siapa sebenarnya yang bisa membeli, karena harus diservis dengan organik itu harganya lebih bagus, lebih tinggi daripada anorganik. Hanya memang itulah yang membuat bagaimana ke depan ada jaminan. Jadi kita harus membingkai, ada jaminan, ada kepastian. Kalau dia petani melahirkan organik, apa jaminannya? Harganya lebih tinggi, kemudian kepastiannya siapa yang membeli. Nah, itu yang membuat. Tapi khusus untuk sekarang ini, yang semi organik sudah banyak yang bergerak di petani-petani, karena ternyata dengan petani sudah memahami bahwa dengan memakai organik itu adalah mengurangi biaya. Itu yang pertama dia tarik. Yang kedua, dengan memakai organik maka memperbaiki tanah, terutama bagaimana mengembalikan keperawanan tanah yang baik. Mohon maaf, saya harus berbahasa pertanyaan lagi. Kalau dengan dengan organik itu akan indah memang suatu hari. Ada satu prinsip di organik itu, berlebih tidak ada masalah, tidak merugikan, kekurangan tidak ada juga masalah. Tapi adakah daerah lain di Sulawesi Selatan? Adakah daerah lain di Sulawesi Selatan yang sudah lebih dominan itu yang organik itu yang bisa dijadikan best practice? Contoh, ada. Sudah banyak, Ada di sudah banyak. Endrekang. Ada Endrekang, ada Malino, Bulukumba. Iya, ada. Nah, kalau kita di Baru menerapkan itu, kelemahannya ada di mana, Pak Kadis? Kurangnya dilakukan edukasi atau bagaimana ke petani? Bukan. Konsumen tidak mampu membedakan atau tidak ada semacam pembedaan antara organik dengan anorganik. Kalau seharusnya organik itu harus harganya lebih tinggi, dan itu yang dijadikan sebagai model roadmap supaya nanti, makanya saya bilang Perindak ini harus lebih banyak juga membantu kami, karena kami dari hulu sudah membantu, tapi hilirnya itu yang harus didorong. Berarti Kak Yus, berarti memang kos produksinya kalau organik memang lebih tinggi daripada anorganik itu ya? Itu sangat mahal harganya. Ya, itu lebih mahal harganya. Terus payahnya di sini karena itu tidak ada branding bahwa ini organik, sehingga pasaran untuk organik dari Kabupaten Baru itu tidak terkenal. Kalau kita masuk di toko satu sama, kita lihat berjejer beras organik.
seperti itu. Nah, di sini Apa sampaikan saja bahwa kita ada ini dulu. Beliau mengerti gitu, dia tahu itu kegiatan ini Pak Kadis. Ya, sampaikan itu Bupati, bahwa ini juga penting untuk masyarakat. Seharusnya bagus nanti ke depan Daeng ada showroomnya, ada tempat penjualan kalau organik, supaya itu minimal mungkin di pasar baru. Ini adalah beras organik sehingga orang merasa bahagia, baru dipromosikan lah. Dan bukan hanya persoalan padi, di situ juga hortikultura mestinya. Iya. Hortikultura juga. Mungkin bagusnya Pak Kadis, mungkin ada satu lahan yang disiapkan, dijadikan lahan contoh. Demplot. Demplot Pak Kadis. Ya. Yes, siap. Kasih. Saya sambil jalan ke Takalasi sambil merelai. Jalan, tapi enggak apa-apa. HP-nya Pak Kadis. Sampaikan saja ke siapa dengan Pak Wakil bilang saya lagi melayani dulu teman-teman di gitu di online dengan Iga Radio FM. Beliau paham lah dengan kegiatan ini. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu tadi pertanyaan saya, kenapa, apa sih yang menjadi permasalahan? Apakah tidak ada investor atau tidak ada pengusaha-pengusaha lokal yang tertarik? Apa memang tidak menguntungkan kalau ada pabrik atau industri yang lebih besar terkait dengan produksi gabah itu tadi? Kenapa bisa apa sebabnya itu Pak Kadis? Nah dulu pernah digagas itu waktu pertemuan saudagar di Klaro dulu pernah dibahas. Iya betul. Tabe. Saya pernah didatangi salah satu pengusaha di Makassar yang bergerak di retail itu. Ternyata memang kuota yang dia minta besar, kuotanya yang diminta besar. Nah sementara memang kami memberikan produksi yang berkelanjutan sesuai kuota itu, teman-teman tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kami hanya lahan-lahan tertentu yang bisa masuk zona organik. Di Baru kelemahannya itu, kelemahannya Daeng, saya izin. Secara teknis ini saya hitung Kiangki. Kalau organik dipakai itu, memang produksinya lebih rendah daripada anorganik. Saya pernah hitung, mahasiswa menghitung, dan itu mempraktekkan. Kalau misalnya 7 ton kalau anorganik, kalau organik itu biasanya hanya 6 ton. Sehingga yang punya sawah di Baru ini harus seizin dengan penggarap. Karena di Baru itu hampir 50% petani kita penggarap, bukan pemilik. Sehingga kalau dia mau tekan itu organik, masuk di zona organik harus seizin dengan yang punya lahan. Ya, itu salah satu bingkai dari yang meeting, artinya pembatas-pembatasnya. Tapi kalau pasar itu di Makassar sudah banyak yang meminta organik. Ya. Jadi apakah mahasiswa itu Pak Kadis, pertanyaan kemudian, apakah mahasiswa itu menghitung juga kalau tadinya anorganik itu 7 ton hasilnya. Nah kalau organik itu hanya 6 ton. Apakah dihitung itu bahwa kalau 7 ton ini dengan 6 ton tapi harganya itu berbeda, jauh lebih tinggi organik harganya daripada anorganik? Seperti itu harus dikasih pemahaman juga kepada penggarap sawah ini. Seperti itu Pak Kadis. Halo? Lari Pak Kadis. Iya, kayaknya terputus. Biasanya juga ada kalau organik itu karena terbatasnya informasi satu. Terus yang kedua, biasanya lahan-lahan tertentu atau milik pribadi biasanya itu konsumsi, tidak untuk dijual. Jadi yang begitu, karena ada beberapa di daerah, kemarin juga ada beberapa contoh yang bagus, hasilnya bagus. Dan betul-betul kalau memang kita mau menanam organik itu, lahan betul-betul harus dikelola ulang. Harus kita kelola ulang dulu, harus kita selama ini pemakaian pupuk kimia yang sudah bertahun-tahun itu yang kita harus mengembalikan dulu struktur tanahnya. Jadi bagusnya tadi itu Pak Kadis ada satu demplot, ada satu contoh. Wah, kita tidak asal bicara, ini ada contohnya karena rata-rata petani itu melihat mata.
bukan mendengar cerita. Jadi memang juga di sini sebenarnya harus matching antara petani organik dengan edukasi bagi masyarakat yang mengkonsumsi itu. Harus ketemu. Artinya memang harus ada segmen masyarakat yang memang tidak mau kalau anorganik, dia harusnya yang organik ya. Nah, itu baru ketemu. Nanti ada jadi usul, Bang. Siapa tahu bisa nanti lewat koperasi merah putih. Apa itu? Nanti ini produk-produk organik. Nah, oh iya. Tadi pertanyaan saya tadi itu Pak Kadis yang terkait dengan pabrik yang skala besar itu, kenapa belum bisa hadir sampai sekarang itu di Baru? Apa karena potensi ekonomi atau apa? Kemarin ada konsultan dari Cina tahun 2023 datang di Baru melakukan survei. Ternyata kita punya produksi dalam 1 tahun itu rata-rata kita hanya bisa menyerap 70.000 ton sampai 80.000 ton. Sementara kebutuhan kapasitas pabrik besar itu harus ada outstanding bahan bakunya di atas 100.000 ton. Itu hasil perhitungan kelayakannya. Jadi sehingga di Baru kalau mau membuat pabrik yang besar maka kemungkinan banyak menganggur. Bahasanya. Ya kan bisa ambil di Pangkep, bisa ambil di daerah tetangga. Harus dibuatkan kerjasama. Jadi kalau mau dibangun pabrik besar di Baru, maka harus terbangun kerjasama dari kabupaten-kabupaten lain yang bisa nanti mensuplai bahan baku. Itu yang menurut Tajna. Oke, ada lagi Bu Yus dan yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita. Ibu Ida mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita kasih kesempatan untuk Ibu Ida. Ya, silakan. Cukup tadi. Saya cuma bilang bahwa untuk membuktikan ini bahwa organik itu baik, mungkin ada Demplot satu contoh atau demplot membuktikan bahwa ini dan edukasinya ke petani nantinya. Iya. Pak Kadis. Halo. Halo Pak Kadis. Pak Kadis. Ya, Pak Kadis. Saya mau usul, jangan hanya koperasi merah putih ada di setiap desa kecamatan. Saya hanya mau mengusulkan ada setiap kecamatan itu ada demplot khusus untuk padi organik. Karena kenapa? Ini juga sangat mendesak padi organik. Kalau kita masuk di toko satu sama, kita lihat itu berjejer karung-karung untuk padi organik dan itu dari luar. Dari yang paling banyak adalah dari Bulukumba, Salasae. Karena yang menggagas di sana dan mendampingi itu salah satu teman saya yang dari NGO dulu. Dan itu sangat konsisten mendampingi petani di sana. Nah, ini kan kita bisa juga turun untuk mendampingi para petani-petani itu supaya mindsetnya itu, pola pikirnya itu petani itu harus dirubah. Nah, tadi itu Ida mengatakan bahwa kalau kita mau tanam padi organik itu harus lahan itu harus betul-betul ada pembenahan tanah kembali. Nah, kalau pembenahan tanah saya kira cukup untuk asam humid yang dikasih lahan itu sudah terurai semuanya. Seperti itu. Pertanyaannya kemudian, apakah ada asam humid yang disiapkan oleh Kadis oleh pertanian gitu? Karena ini sangat penting. Jadi kalau misalnya hanya kapur, mengandalkan kapur itu belum terurai. Tapi kalau asam humid yang dikasih itu akan terurai semua. Itu Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Siap. Memang untuk pertanian organik ini memang membutuhkan ada semacam simbiosis mutualisme berbagai zat. Ternyata memang kalau seperti asam humid itu kita memang belum menyediakan selama ini karena belum menggunakan secara teman-teman sangat familiar. Yang dia gunakan itu biasanya hanya kapur dolomit. Ternyata memang kelemahan kapur dolomit itu belum mampu mengurai secara total. Kalau zat-zat esensial itu apa yang disampaikan Kak Yus tadi itu benar sekali.
sehingga nanti memang perlu dikerjasamakan dengan melalui program Demplot. Saya siap membantu kalau untuk program Demplot, hanya memang kita harus nanti berbarengan dengan pemerintah daerah supaya penganggarannya itu bisa kita dialokasikan seperti itu, Kak Yus. Banyak asam humitku. Jadi maksudnya Ibu Yus tadi, maksudnya Ibu Yus tadi itu masukkan nanti di dalam program supaya ada perbandingan, ada edukasi. Insya Allah. Ada edukasi, masukkan. Edukasi, masukan. Siap. Kan sudah mulai juga ada yang. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Kadis ini. Ini kan ada penyakit ini menjelang Idul Adha ini, penyakit hewan ini. Ini berbahaya juga ini menurut saya. Bagaimana antisipasinya itu supaya kita tahu bahwa yang dikorbankan ini tidak kena penyakit ini. Kamu melisih pernah baru merasa gitu? Alhamdulillah sekarang ini Daeng, seluruh sapi kurban di Baru ini sudah kerjasama dengan Kemenak. Jadi kami dengan teman-teman petugas inseminasi dengan petugas vaksinasi itu sudah terbangun hubungan dengan Kemenak dan mulai bulan lalu itu seluruh calon-calon sapi kurban itu tak boleh keluar kalau tidak ada pemeriksaan darah, hasil pemeriksaan darah. Jadi jangan dipotong, saya menghimbau jangan dipotong sapi kurbannya kalau tidak dilakukan dulu pemeriksaan darah. Oke, petugas kesehatan hewan. Jadi kalau misalnya ada kendala silakan ditelepon Kemenak, silakan ditelepon kami. Saya dengan bersama teman-teman karena ada lebih 10, ada 16 orang petugas kami ini tidak pernah saya sudah sampaikan daerah sini, kecamatan ini kamu bertanggung jawab. Dan bisa ditelepon penyuluh, nanti penyuluh yang menelpon kepada petugas yang sudah memang mendapat sertifikasi. Jadi alhamdulillah mereka yang nanti baik antimortemnya maupun darahnya dia periksa semua itu dan gratis. Semua gratis. Oke. Ini penting ini karena terus antisipasinya sendiri supaya tidak terlalu menyebar itu bagaimana? Kalau PK sudah ada obat yang dibantu oleh provinsi, kami juga sudah membeli dengan APBD 2 walaupun memang terbatas. Tetapi sekarang ini karena diperkirakan kita baru daerah lintasan itu yang menjadi kendala kita, sehingga untuk mengendalikan, mengisolasi itu sapi-sapi kita agak berat karena ada lalu lintas yang dilewati dan PMK bisa menyebar ketika melalui lalu lintas jalanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran petani yang ada, masyarakat yang ada, memang hampir setiap saat menyampaikan bahwa kalau ada gejala-gejala segera laporkan cepat supaya dikendalikan. Karena kalau masih gejala itu zona tahap pertama masih bisa sampai zona kedua dikendalikan. Tapi kalau sudah masuk zona ketiga, keempat agak parah sehingga kalau dengan sekarang ini petugas-petugasku proaktif melakukan, insya Allah. Dan kami sudah edarkan itu di masjid-masjid juga. Tapi kalau virus Jembrana Pak Kadis, apa sudah ada obat vaksinnya? Kalau Jembrana obatnya sampai sekarang belum ada, tapi pengendaliannya hanya melalui vaksinasi. Karena kami juga dari kementerian sudah diberikan, karena Jembrana ini baru dipesan di luar negeri dan itu kelihatannya memang sekarang salah satu upaya untuk mencegah Jembrana, bagaimana mengontrol sapi-sapi Bali yang ada di wilayah kita. Karena Jembrana itu hanya menyerang sapi Bali. Selain itu, itulah model. Ya, makasih kan. Ya, saya sudah masuk di lokasi. Siap. Enggak apa-apa, santai saja. Nabi di depannya Pak Kadis. Nabi di depannya Pak Wakil itu. Tidak ada masalah itu, Pak Kadis. Di mana tempatnya? Ada Malik, kesini lagi Malik cepat. Oh, itu yang sana barangkali. Iya. Ya, jadi untuk saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:48. Ya, jadi kita lanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Iya. Pak Malik. Pak Malik. Langsung bicara Om Malik. Iya, silakan. Iya. Pak Kadis. Iya. Masih ada Pak Kadis. Halo Pak Kadis.
Iya, masih ada. Iya. Saya masih ada ini. Tinggal saya sudah. Iya, siap. Ya, saya langsung ke fokus saja. Iya. Pak Kadis, tahun kemarin saya kira kita sama-sama tahu bahwa ada anggaran kurang lebih 3 miliar untuk pengadaan pupuk cair yang sesungguhnya menurut para petani pada saat itu tidak membutuhkan pupuk cair. Tapi kenapa kita tidak cegat itu program? Karena itu anggaran besar. Kenapa begitu, Pak Kadis? Iya. Iya, silakan Pak Kadis. Sulit kayaknya kalau ada acara begitu tidak fokus. Sulit dibaca doa orang. Ya tahu. Situasinya memang tidak memungkinkan untuk itu kita menghargai. Iya. Baik. Iya. Pak Kadis ini lagi ada acara, mungkin fokus ke acara tersebut. Iya. Jelas kita sudah menjelaskan. Oke, jadi yang tadi kelihatan ini kan kita sampaikan terus nanti ke pertanian supaya ke depan ini ada juga demplot ya istilahnya tadi itu ya untuk pertanian organik supaya masyarakat kita pelan-pelan kan dapat edukasi bahwa ternyata organik ini lebih sehat dibandingkan dengan anorganik meskipun harganya sedikit agak lebih mahal ya seperti itu. Tapi memang dari segi kualitas kalau kita konsumsi, karena maaf saya belum bisa bedakan dan saya belum pernah membeli yang organik. Memang ada beda kualitas ya. Ada beda, sangat beda. Lebih sehat, intinya lebih sehat. Intinya lebih sehat kalau lu napa ada mah kapan? Tidak, jauh lebih enak itu organik dimakan daripada anorganik. Saya sering mengkonsumsi beras organik soalnya. Itu. Pada berbanda ini. Tapi harganya agak di atas memang. Oh, tinggi, sangat tinggi kalau organik harganya. Itu tadi yang saya tanyakan, kenapa bisa lebih tinggi harganya? Sementara kan organik yang dipakai. Susah. Iya, karena justru pupuk organik itu ada di sekeliling kita sehingga dia lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bukan zat kimia kan. Jadi saya di Jakarta itu ada pasar hanya 1 kali 2 minggu itu dibuka khusus untuk organik. Yang menguasai beras organik itu di Jakarta itu dari Jogja. Seperti itu, Adik. Ya. Nah, kalau tadi Pak Kadis mengatakan bahwa ini perlu untuk pemasarannya seperti apa? Ini mungkin orang-orang di Baru itulah karena tidak mendapatkan informasi yang benar-benar betul bahwa banyak kok yang cari sekarang beras organik. Sepanjang memang tes organiknya itu kan 3 kali. Jadi tidak langsung kita bilang organik, tapi lupa ini PDP. Iya, Elena tak sambutan. Itu harus ada sertifikasinya yang penting itu kalau organik. Iya. Cocok. Jadi ditampung dulu pertanyaannya Pak Malik, nanti disampaikan lagi terkait dengan dana 3 miliar itu. Iya, karena saya dengar itu. Anak Pak Kadis. Iya. Agak waseng. Andi masih ada di sini. Andi katanya belum di DM Alil. Iya. Jadi kita sudah menginventarisir kawan-kawan ini untuk kita kumpul-kumpul nanti hari Minggu setelah sholat asar ya. Iya. Andi DM ya, DM ke saya atau DM ke Alil ya. Nomor handphonenya Sebenarnya sampai nih Laja Langkung itu banyak anak-anak milenial itu yang bertani, cuma mungkin tidak terekspos atau tidak ada. Banyak juga yang pekerjaan. Cuman memang perlu. Cuman memang milenial itu ada. Ada data itu per kecamatan untuk kita tahu petani-petani milenial. Dia bertani secara apa seperti itu. Kalau dibilang
Iya, kalau dibilang ya banyak petani-petani muda, tapi kita tidak ada data, ini kan harus kita by data ini Ida. Iya, betul. Artinya itu yang saya tahu di lapangan. Mungkin ya terdata. Kemudian mereka masih mengandalkan karena lahan dari orang tua, jadi masih ya mengikuti petunjuk orang tua aja gitu loh. Sebenarnya bagus ini dikembangkan maksud saya. Iya. Saya kalau dengar suaranya Ibu Ida ini agak mirip-mirip Ibu Lilis ini. Kayaknya harus on cam ini Pak. Saya sudah saya lihat wajahku. Oh iya. Penasaran Tongka ini bilang Kak siapa ini? Om Malik juga. Jangan nanti karaoke baru on cam ini Om Malik ini baru nanti. Selamat pagi. Iya. Nanti kelihatan ABG itu Om Malik itu kalau dia lagi live karaoke. Tapi kalau kayaknya harus on cam ini. Saya cuma selalu melihat suaranya. Iya. Kalau di Baru kita asal dari mana sebenarnya? Barunya di mana, Ibu? Saya di Garasi dulu. Oh, Garasi. Ya, berarti Ibu Lusmet Tomen itu paling dena siap-siap melek, mabelo. Tahu ibu saya di kesehatan dulu. Oh ya. Siapa itu? Haji Aisyah. Oh ya. Garasi ya, kenal karena keluarga besar saya juga ada di Garasi. Jadi Kayus ini mestinya kalau pagi-pagi ini cemem ada DC, lo mas sanggul jolo. Ya, kalau mas sangki. Wajib mungkin harus jangan nih familiar sekali sih wajahku. Itu tidak begitu. SOP ke depan ini. Om Malik kasih on cam kameranya juga Malik. SOP-nya itu mas sanggul kina, kalau mas sangki. Iya. Memang ini hari ini kan orang siap-siap semuanya menghadapi Lebaran barangkali ya. Jadi ya. Dikeluarkan oleh Bapak. Iya, masih sambutan ke Pak Kadis. Dia kasihan tidak mau sekali itu mengecewakan juga, jadi dia tidak matikan HP-nya. Iya. Jadi kita menghargai itu. Tahun lalu itu ada, saya anggap itu pemborosan anggaran karena ada anggaran kurang lebih 3 miliar untuk pengadaan pupuk cair. Sementara ketika saya keliling tanya petani, dia bilang sama saya, "Milik Pak." Jadi nolnya kapan Denis seng itu petani manfaat nak kapang tidak terbiasa pika apa. Pada saat itu Pak Malik, saya 5 tahun lalu mendampingi petani-petani organik di semua kecamatan di Kabupaten Baru. Responnya bagus. Cuma kembali bahwa kadang petani terlalu manja, mau tahu bahwa pupuk ini bagus, organik ini bagus, tapi mereka menunggu bantuan. Jadi begini. Jadi begini. Saya pertanyaanku sama Om Malik. Saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu sebelum. Lanjut. Jadi pada saat itu saya tanyakan kenapa ada program pengadaan pupuk cair. Nah, petani bukan itu yang dibutuhkan petani, karena saya kan datang langsung ke petani. Pada saat itu dia tidak butuhkan pupuk cair, yang dia butuhkan itu pupuk yang memang betul-betul bisa ini. Terus bagaimana saya bilang pendapatnya Kadis Pertanian, saya minta juga, saya datangi di kantornya. Kenapa? Bagaimana ini? Dia bilang, itulah. Saya bilang kan mestinya dicegah ini, jangan ada program seperti itu kalau tidak dibutuhkan memang petani, karena ternyata pokir. Saya bahasanya pokir, saya tidak tahu yang mana itu pokir. Ternyata pokir. Nah itu yang jadi problem. Pokir, wasanya ongkir. Iya, coba ongkir, kamu tahu apa? Nah pokir. Terus pada saat itu saya tanya, pupuknya dari mana? Katanya ada CP Lampoko atau apa PTK itu. Lampoko itu di situ apa namanya dibuat
Nah, saya keliling cari di mana dibuatnya ini. Iya. Karena kan sepenya di Baruji. Di mana dibuatnya? Ya, itu yang bingung. Ada yang mengatakan di Sidrap, ada ya. Jadi yang seperti ini kan sebenarnya luar biasa. Karena bukan anggaran kecil. Ya, inilah Bung Malik, anggaplah itu karena sudah lalu, tetapi ke depan tidak bisa lagi terjadi seperti itu. Di sinilah semuanya gunanya kita hadir seperti ini, Bung Khalil, Bung Malik ya, untuk ke depan kita lebih mengawasi hal-hal seperti itu. Makanya satu kebutuhan kita yang paling mendasar ke depan nanti adalah kemampuan kita melakukan analisis anggaran, Bung Khalil, supaya kita bisa lihat itu pos-pos anggaran itu yang ada pada saat mulai dari RAPBD. Nah, kebetulan nanti kan sudah mau menghadapi juga perubahan. Itu harus kita lihat. Ya, Bung Khalil ya. Iya. Ada kok Pak Bang Malik, pakan botan juga itu ada di Lipati kalau tidak salah. Ada itu Pak Prof siapa di situ yang buat. Itu dari kotoran binatang itu. Yang dikelola. Oke. Dulu saya coba kasih informasi Om Malik. Pupuk itu yang dari CP Lampoko itu dibikin di Jakarta. Cuman ownernya itu orang Lampoko. Nah, jadi saya pikir kemarin itu programnya Kementan. Tapi ternyata kan itu adalah Pokir. Nah, kalau kita berpikir bahwa itu Pokir, ini gawenya kan anggota dewan seperti itu. Saya sempat dapat PPL mengantar itu pupuk ke kelompok tani yang ada di Tompo. Saya ada di situ. Saya diam-diam saja melihat ternyata memang kekurangannya petani itu tidak tahu hanya disuguhkan saja ini ambil 4 setiap orang, itu 4 botol setiap orang. Itu tidak diberikan edukasi bahwa cara pemakaiannya seperti ini, terus penyemprotannya jam sekian sampai jam sekian, itu memang tidak ada. Dia hanya suplai. Jadi bagaimana petani mau mengenal yang namanya pupuk organik? Kalau PPM-nya sendiri tidak menguasai bahwa harus dikasih seperti ini, ya petani itu disuguhkan diambil ya silakan ambil. Nah sampai hari ini kalau kita ke kelompok-kelompok tani itu banyak sekali pupuk organik yang ada di bawah rumahnya orang tidak dipakai seperti itu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, Milo, saya bacakan ini beberapa komentar di bawah ini. Rugi anak muda daerah kalau tidak dengar diskusi Bu Yus pagi ini. Keluarkan dulu. Siapa itu? Oh iya. Dan siapa? Petani di baru keluar nih. Iya, masuk nih sedingnya. Iya. Gayaannya begitu. Iya, jadi petani di Baru manja. Iya. Ini komentarnya Andi Risi. Oke. Kemudian Keraeng Patingaluang, selamat pagi. Iya. Kemudian ada juga ini petani harus dimodernisasi. Contoh orang Vietnam yang sudah pakai drone untuk menebar pupuk. Nah, bagaimana itu, Abila? Ya itu kan kembali lagi kepada persoalan teknologi, Bung Khalil. Jadi memang di Baru ini perlu ada edukasi memang yang intens yang harus dilakukan. Nah sayang sekali sebenarnya memang karena PPL ini kan sudah ditarik ke pusat, jadi ketergantungan kita itu ke pusat itu apa yang menjadi skema lagi di sana itu kita ikut saja di sini karena pasti modelnya sudah top down lagi, Bung Khalil. Padahal ini penting terkait pertanian organik dan anorganik ini kan persoalan edukasi saya rasa, Bung Khalil. Ini persoalan edukasi saja. Tetapi memang kita harus tagih nanti Kepala Dinas Pertanian kalau beliau masih menjabat Kepala Dinas Pertanian ke depan ya, bahwa memang sudah saatnya dia harus memberikan apa tadi istilahnya demplot itu ya, menganggarkan ke depan sebagai sebuah contoh misalnya
pertanian yang organik, Bung Alil ya. Nah, itu harus dianggarkan kerjasama dengan teman-teman ya mungkin yang memang memiliki basic di situ dan memiliki produksi juga di situ sebagai pilot project. Kalau itu berhasil, nah baru bisa direplikasi kemana-mana, dijadikan program besar-besaran, Bung Alil. Yang kedua, sudah perlu ada toko-toko di sini di pasar yang memang menawarkan dua pilihan, organik dan non organik. Kalau kita masuk di mal-mal di Makassar itu, kalau di hortikultura itu Bung Alil kan sudah tertulis itu organik dan non organik. Kalau di Jepang itu malah orang, Anda yang mau jeruk yang melengking warnanya mulus, atau mau jeruk yang kulitnya biasa saja tetapi lebih segar, lebih sehat, atau mau jeruk yang seperti dengan buah apel kulitnya tetapi rawan terhadap kesehatan. Nah itu seperti edukasi seperti itu yang penting. Ini ada mungkin dia lupa ini Pak Kadis, atau memang dia belum tahu bahwa itu sudah ada perda tentang pertanian organik. Itu sudah ada perdanya. Ya. Dan itu perlu disosialisasikan, jangan pernah. Cuma ini kan juga memang terkait konspirasi bisnis sebenarnya, Bung Alil. Kenapa pertanian organik itu belum terlalu di apa ya, secara regulasinya regulasi nasional? Karena ini kan terkait dengan mafia bisnis juga terhadap produk-produk kimia, Bung Alil. Ini kan memutus mata rantai seperti pupuk-pupuk yang menggunakan bahan kimia, Bung Alil. Kalau kampanye terkait dengan organik ini betul-betul berhasil, selesai mereka itu, Bung Alil. Begitupun juga obat-obat farmasi semuanya yang terkait dengan kesehatan, bisnis semuanya, Bung Alil. Padahal banyak obat-obat tidak perlu obat, malah kalau dikasih obat-obat kimia malah merusak. Sebenarnya banyak yang begitu karena ya itu tadi lahan bisnis. Coba lihat, pelajari betul itu Dokter Terawang itu salah satu contoh saja, misalnya di bidang kesehatan. Mereka lawan betul itu farmasi-farmasi yang orientasi bisnis saja, Bung Alil. Iya, ini karena yang Patingaluang bicara pertanian organik perlu disosialisasikan perda pertanian organik provinsi. Nah, tadi pertanyaannya itu kenapa tidak ada pabrik besar? Karena produksi kita belum terlalu sesuai dengan orang yang menginvestasi, yang perlu ada sustainable sekian produksi per tahun. Kan bisa tadi kerjasama, Pangkep dekat, Pindrang dekat, Cidra Pindah, artinya produksi dari sana kan bisa diambil dibawa ke sini kalau hanya persoalan itu, Bung Alil. Jadi memang kita perlu kepala dinas ini mulai dari bupati sampai ke ini memang jago-jago negosiasi semuanya, harus jago-jago lobby. Kalau tidak, begini-begini aja nih kita lihat di 100 hari kerja lebih ini, Bung, ada hilal yang mengarah bahwa percepatan kesejahteraan itu sudah mulai ada tanda-tanda, Bung. Tidak ada jejaring, Adek. Nah, ini seperti perlu berjejaring. Nah, jadi pemimpin kepala daerah itu kan dia top management, dia manajer sebenarnya di era otonomi daerah ini. Dia punya kemampuan manajerial itu. Di situ yang kita lihat, Bung Alil. Iya. Oke, kita di penghujung acara ini, di acara Ogi Baru Menyapa. Mungkin ada yang ingin disampaikan karena saat ini sudah pukul 9:07 ya. Iya. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bu Ida dulu. Iya. Selalu menunggu informasi yang terbaik. Kalau perlu kita bisa membantu apa yang kita bisa, apa yang kita miliki. Iya. Untuk perkembangan selanjutnya. Oke. Iya. Itu saja. Iya. Oh iya. Iya, makasih Bu Ida. Iya, kemudian Ibu Yus silakan. Siapa ini yang dikasih saya? Iya. Nah, kalau saya sih ini ada, saya nggak tahu ini namanya SD Impres Lalabata. Iya. Petani harus dimodernisasi. Contoh orang Vietnam itu yang sudah pakai drone untuk menebar pupuk. Jangan kita jauh-jauh bicara tentang Vietnam. Di Jawa itu orang sudah pakai drone, silih berganti orang sudah pakai drone. Nah, kalau di baru ini sudah juga ada, tapi tidak ada yang memanfaatkan drone saya. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai drone hubungi Bu Yusdalia. Iya, gratis kayak itu, Bu. Dibayar. Oh, tidak bisa gratis. Tahu. Karena dibeli juga. Oh iya. Makan bahan bakar. Oh iya. Oh, pakai bahan bakar cas kayak itu dipakai atau jauh-jauh ke sana dicas. Oh, dicas. Oh, tidak ada.
Di sini sudah ada. Iya. Jadi sebenarnya nih Bung Alil, banyak teman-teman punya potensi untuk memberikan pendampingan di desa ya untuk pengembangan sektor pertanian. Tetapi itulah tadi masih ada, kalau saya lihat itu kepala-kepala desa kita yang tertutup dengan hal seperti itu. Padahal kan dia bisa memberikan kontribusi yang besar. Saya rasakan. Iya. Itu Bung Alil. Sebenarnya mereka punya anggaran yang cukup. Kalau dia mau bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten itu bisa sekali. Saya ulangi lagi kembali, kayak Desa itu Lalabata itu luar biasa sekali Bung Alil. Di sana itu tanahnya juga masih subur. Buktinya sampai hari ini ubi kayu masih tetap ada, ubi jalar tetap ada, kacang tanah tetap ada, jagung kuning suburnya minta ampun. Tapi persoalannya kan bagaimana produktivitasnya, bagaimana mengolah dia menjadi bahan jadi supaya lebih ada value, nilai tambah ekonomi, itu kan yang perlu Bung Alil. Dan itu ya harus ada expertnya yang seperti itu. Tidak apa-apa kita mahal-mahal, bayar dia mahal ketika dia, tapi dia bisa menghadirkan nilai yang lebih makro apa cerita Anda Bung Alil. Iya. Itu dalam satu sisi saja, belum potensi-potensi lain Bung Alil. Masih ada wisata. Wisata dan yang lain-lain. Iya. Oke. Pak Malik silakan. Banyak komentar. Ya mungkin ada komentar, tak silakan. Ya, kalau saya ya pertanian itu harus berani berinovasi. Iya. Dan kurangi penampilan-penampilan yang sifatnya seremonial begitu. Buktikan saja, karena kita ini lama sekali apa yang dicapai ini pertanian, selalu keluhan. Padahal anggarannya luar biasa itu. Jadi kita berharap bahwa ya betul-betul ke depan ini ya pertanian itu ya berani berinovasi supaya betul-betul ini masyarakat petani bisa meningkat pendapatannya. Kalau cuma segitu-segitu itu terlalu banyak bisnisnya juga, ya begitulah. Petani dijadikan ladang keuntungan saja. Sementara petani tidak bisa untung maksimal. Ya kan saya bilang petani itu, keberhasilan para petani itu ya tergantung kepada pemerintah bagaimana mengedukasi supaya betul-betul petani bisa meningkat pendapatannya. Jadi wasengnya civil society jadi baru makurasara, petani paling makurasara atau enggak? Makurasara atau waseng. Malas nih apa tulian kasih pole rumah ibu. Bantuan. Bantuan makanja sih, padahal ada lopo ya rotuli pasere makur. Ya, saya kira itu. Ya, terlalu dinabobokkan juga dengan banyaknya bantuan sehingga seperti itu Bung Alil. Yang kedua memang mimpinya tidak terlalu besar. Yang penting engkana siku cocok nih aman nih engkana balu-balu engkau tahu nih Andre. Jadi memang ya proses edukasi itu memang sangat penting ke depan. Tapi penghasilan saya kira ini tahun penghasilan petani ini agak lumayan, utamanya dari hasil padi ini, karena 6.500 yang dibelikan ini para petani. Tidak ada potongan. Makro sedang ada penjelasan Bung Alil. Jadi tapi pertanyaannya, engkau angkalinga petani-petani di kede. Apa napak bosi-bosi ini agak biasa gabana. Oleh gabana supaya matahan ikapang nampak bosi. Engkau tu culas tadi. Iya, nampak bosi-bosi kita. Garang kedai. Dia nana parakai. Ndak tidak dia urus apa. Yang penting laku sekian, baik mau hitam kah, mau apa kah. Yang penting laku. Jadi tidak dia pelihara baik-baik. Jadi engkau tuh kasih matu bulog rugi. Kalau saya lihat bagaimana itu. Bagaimana Pak Ale? Iya.
Si Recu ini. Oh, si Recu. Iya. Bagaimana Om Andi? Buyus pagi ini, terima kasih Buyus ilmunya Buyus. Iya. Luar biasa ilmunya dari Buyus pagi ini. Jadi saya sudah paham kenapa kadang kalau ke minimarket itu kan, kalau di daerah Rantu begini saya sering itu Bu. Iya. Pak beli beras-beras premium itu. Iya. Jadi kadang itu saya bedakan itu beras-beras yang di daerah sama yang di minimarket itu kenapa beda betul kualitasnya kan. Jadi hari ini pagi ini saya mulai paham, oh ternyata ini proses organik yang beras-beras kayak gini. Iro riolo tetap bicu din kaya makanjak itu malun ram itu riolo di pada makuku apa ada sendiri. Iya di sini tuh Pak. Malu aku makan itu berbanda. Iya. Oh, iya. Silakan di, makasih. Maga jaringan itu. Oh, di Jeddah. Mungkin ada teleponnya. Iya. Jadi nanti karena kita ini mau pertemuan dalam waktu dekat, jadi tolong Andi nanti diingatkan kembali nih Andi ini supaya di DM ya, karena kita sulit. Kayaknya itu Pak Ilham. Iya kah? Patu bisa ke IGA juga, ke IGA lah supaya lebih cepat kalau ke IGA. Oh iya. Diinformasikan Bang Ilo, siapa tahu bisa ikut bergabung. Kenapa? Diinformasikan pertemuannya kapan? Oh iya nanti nanti IGA Radio dan DM yang hubungi masing-masing ya. Iya. Ada satu mau ku bilang ini sama Ibu Yus ini. Iya, silakan. Kalau di Jawa itu ada Bapak toko penumbuh bibit unggul itu namanya Surono Dano. Kalau di Baru kita punya Ibu Yus. Pokoknya main race Ibu Yus. Iya. Naik hari sana. Naik hari sana, naik sana. Jadi memang bagus ini teman-teman kita. Bagian dari kampanye kita nanti ke depan itu adalah pertanian organik. Itu kan memang penting karena ya manfaatnya untuk kesehatan luar biasa juga. Saya juga dari dulu waktu selama ber-LSM ini kan saya sudah puluhan tahun ya, mungkin dari dulu itu kampanye tentang organik itu Bang Alil. Tapi begitulah tadi dia berhadapan dengan satu era di mana mafia bisnis itu nyata di depan kita, dan itu kan yang menguasai semua itu adalah orang-orang yang punya duit besar memang boleh. Jadi kampanyenya kerjasamanya dengan di kementerian dan sebagainya, penggunaan pupuk, penggunaan apa dan sebagainya itu anorganik semua. Iya, jago mah kampanye. Iya. Saya sendiri tertarik sama peternakan. Iya. Ayam petelur begitu. Kalau misalkan di Bari itu ada yang bisa ditempati belajar kan. Gampang, hubungi saja. Saya nanti saya bawa di kandang yang terbesar kalau ada di Baru di sini kalau kita mau belajar. Apa lagi namanya yang di Penetri aja itu ternak itu di Lagalung kalau tidak salah Bang Ilo. Iya, ada juga Pongiwan di Jalan Kemanuda itu. Pongiwan Pak Ilham. Kalau kita ke sana cuma saya berat ke sana karena setiap saya ke sana dikasih minimal 5 rak. Jadi tanah Kak Bel. Jadi kedua tahu telu lopati tahu mentaji telu pulau rak bahaya. Itu kelebihannya saudara satu itu di sana. Tidak pernah saya datang ke sana dan pulang tidak bawa minimal 5 rak. Saya mau belajar Pak Ilham. Ya nanti kapan-kapan nanti setelah kita pertemuan di sini baru ternak-ternak yang tradisional itu yang dikembangkan di beberapa desa. Jadi nanti itu kalau jalan ini apa-apa ini memang harus ada mobil operasional untuk keliling. Dikasih key brand di situ di sampingnya di situ. Allahu Akbar. Tanya apa lagi? Kita berjalan seperti ini ada edukasi juga lah. Boleh. Nah, salah satu sebenarnya tujuan kita juga ke depan nanti ini adalah bagaimana ke depan ini pemerintah care dan bisa kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang memang memiliki spesifikasi kayak pendampingan tertentu ya. Iya. Tujuan kita kan sama seperti itu Bung Alil. Karena tidak mungkin juga bisa mereka kerja sendiri Bung Alil. Memang harus pendampingan kandang memang. Iya. Harus. Banyak belajar dari mereka juga. Contoh itu ada petani di Kirui itu, dia orang tua tapi luar biasa ilmunya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya dulu teman-teman ini. Ini kan banyak sekali tema. Apa untuk besok ini supaya jelas tema kita lagi untuk besok ini Bung Alil. Bagus kan perikanan. Iya. Perikanan Pak Ilham.
Pak Ilham kan sering ke lelang dulu kan, tahu jadi pasti Pak Ilham masalah di pelelangan kayak gimana. Tapi Bung Alil sudah hubungi, kemarin saya sudah kasih info IGA, coba hubungi perikanan, sudah bisa belum ada kontaknya. Coba undang Pak Ilham, salah satu pemuda Sumpang Binangai yang sangat care dengan pelelangan perikanan di. Ya, buruk nih minta tapna kok apa masalahnya program provinsi mana yang khusus anak muda di bidang tambak atau perikanan. Coba hubungi Dinas Pertanian. Kalau minggu depan kita sudah banyak tema, tinggal mau dikoordinasikan dengan instansi terkait ya kalau ada leading sektornya. Jadi Bung Alil kita tunggu saja. Dan saya pelajari dari beberapa kali kita live ini Bung Alil, tergantung memang dari share-nya IGA ini terkait dengan flyer ini. Kalau flyer tak lambat lemah berdampak juga memang Bung Alil. Kemudian tadi malam kita cadangan ini untuk Basnas ya. Ya terkait 5.400 paket sembako yang disalurkan ini tadi malam sempat saya hubungi Pak bagian di Basnas ini, nanti komunikasi dulu dengan pimpinannya, katanya mudah-mudahan ada informasinya, mudah-mudahan bisa besok kah kita bahas terkait itu. Jadi saya tunggu infonya ini pagi, ini siang. Iya. Oke, jadi antara Basnas dan Perikanan ya. Iya. Kita bahas besok. Iya. Bang Iga, jadi masih ada waktu. Mohon partisipasinya yang nonton di tap-tap layar karena itu akan meningkatkan logaritma TikTok supaya orang banyak menonton. Iya betul. Undang juga satu toko yang berperan di perikanan, kayak di pelelangan ikan Sumpang Binangai itu masa tidak ada. Bisa juga dihubungi kembali itu Bung Alil kalau perikanan, hadirkan kembali Andi Sida mantan Kadis Perikanan itu. Beliau kemarin cukup produktif itu waktu jadi Kadis Perikanan di Baru. Iya. Makasih banyak ini Pak Ansar, Serangan Pajar. Iya, owner Serangan Pajar ini. Minggu depan itu kita ada beberapa tema Bung Alil, kita bicara tentang pendidikan, kita bicara juga dengan transparansi publik, kita bicara juga terkait itu, kemudian persoalan kemiskinan dan di sosial ya. Kita juga bicara itu. Dan banyak lebih dipersiapkan lagi dengan matang lah, dan itu lebih asik karena setelah kita kumpul insya Allah nanti dalam waktu dekat ini Bung Alil ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Jadi makasih banyak atas kebersamaan tak. Iya, jadi selamat beraktivitas pagi ini. Iya, mungkin ada yang mau pergi cari persiapan Idul Kurban ini, Lebaran besok lusa. Iya, jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Iya. Jadi kita pamit. Kita ketemu lagi besok ya dengan tema yang berbeda, dan tentunya saya Alil mohon pamit bersama dengan Bang Ilo. Ya, mohon pamit di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambingku pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin bisa jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun menjadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih.
Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Nggak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya gak? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Sebelum potong, cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada, pisahkan dan laporkan. Lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia.